أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari toserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku. Ini Duologi Pendidikan Agama untuk Anak ya. Karena ini ada yang judulnya yang ini, ingin anak Anda rajin sholat. Ada satu lagi yang tentang baca Quran. Nah, yang ini ya. Ingin anak Anda cinta Al-Quran. Insya Allah nanti saya lanjutkan ke yang buku berikutnya ya. Nah, yang akan saya review kali ini adalah buku Ingin Anak Anda Rajin Sholat. Tentu semua orang tua ingin ya. Ini penerbitnya dari penerbit Aqwam Jembatan Ilmu. Nah, sini ada kutipan hadis. Perintahkanlah anak-anakmu sholat apabila mereka telah berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka bila membangkang ya, bila tidak mau pada umur 10 tahun. Tentu sebelum sampai ke 10 tahun ini kita ada tahap pembelajaran dulu. Tidak langsung ketika pas umur 10 tahun anak tidak mau langsung kita pukul, sementara anak kita sendiri tidak kita ajari, tidak kita berikan contoh dan seterusnya. Maka itu tidak tepat ya. Yang tepat kita ajarkan dari kecil, khususnya di sini setelah 7 tahun perintahkan anak kita diajak untuk sholat. Kalau sampai 10 tahun setelah kita ajari dan seterusnya masih tidak melaksanakan sholat, maka kita sebagai orang tua diperbolehkan untuk memukul, dengan catatan pukulannya bukan pukulan menyakiti ya, tapi pukulan untuk ketegasan gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Baik, sebelum saya lanjutkan ke dalam isinya, ini sebetulnya ada salah satu kisah menarik ya. Ini saya bacakan saja secara cepat. Seorang anak tergopoh-gopoh terlambat menghadiri sholat berjamaah di masjid. Ketika ditanya perihal keterlambatannya, ia pun beralasan bahwa ketika itu ia sedang sibuk menyisir rambutnya. Setelah mendengar jawaban sang anak, ayahnya lantas mengirim utusan untuk mencukur rambutnya sebagai salah satu bentuk hukuman karena tidak mengutamakan sholat. Masya Allah ya, gara-gara seorang anak telat ke masjid, gara-garanya menyisir rambut. Si orang tua langsung memotong rambutnya karena ini menjadi halangan gitu ya. Tahukah Anda siapa nama anak dalam kisah di atas? Anak itu bernama Umar bin Abdul Aziz. Ini sangat terkenal ya. Karena ketegasan orang tuanya lah, ia akhirnya menjadi lebih disiplin dan menghargai waktu sholat, sehingga ketika dewasa ia diangkat menjadi Khalifah Rashidin kelima umat Islam. Kurang lebih segitu ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, di sini juga semua orang tua pasti menginginkan anaknya rajin sholat. Namun seringkali berbagai kendala menghampiri mereka. Oleh karena itu, buku ini mencoba untuk menawarkan pemecahannya, solusinya. Dimulai dari motivasi, tips-tips, hingga konsep hadiah dan hukuman atau reward and punishment. Selain itu, penulis juga menyisipkan beberapa contoh nyata pendidikan sholat bagi anak, sehingga buku ini tidak hanya kaya dengan konsep, tapi juga dilengkapi dengan sisi praktik. Langsung saya perlihatkan daftar isinya saja ya. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Nah, ini daftar isinya. Setelah pengantar, ada menciptakan rumah tangga yang islami, tanggung jawab siapa? Kemudian pendahuluan. Nah, di sini ada bab pertama, peran orang tua dalam pendidikan sholat. Ini kenapa sholat ya? Karena sholat itu yang pertama termasuk rukun Islam. Yang kedua ada salah satu hadis Rasul yang menyebutkan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat. Apabila sholatnya beres, maka beres semua amalan lainnya. Sebaliknya apabila sholatnya rusak, maka amalan lainnya juga akan rusak juga ya. Maka di sini sangat penting kita sebagai orang tua untuk melakukan pendidikan atau membimbing anak kita supaya rajin sholat.
Tanggung jawab orang tua, buah yang dipetik orang tua, apa yang harus diajarkan? Pertama, ajarkan la ilaha illallah, tauhid ya. Kemudian ajarkan iman kepada Allah, ajarkan sholat pada usia yang tepat, ajarkan toharoh atau bersuci dan berwudu, ajarkan sholat, keutamaan sholat, hari Jumat dan pendidikan sholat untuk anak. Ini sangat menarik ya, dan ini sangat spesifik, pembahasannya tidak kemana-mana. Jadi pembahasan tentang membimbing anak sholat gitu ya. Kemudian di bab keduanya peran masjid dalam pendidikan sholat, keutamaan pergi ke masjid, temani anak sholat di masjid, tips agar anak senang ke masjid, menemani anak, ajaran Islamkah, kehadiran anak dalam kajian ilmu di masjid, sambutlah dengan senyuman, anakmu adalah imam sholat, apabila anak menimbulkan kegaduhan di masjid. Nah, ini juga luar biasa. Selain menjalin kedekatan, juga ini mendidik sholat lagi ya ke masjid. Kemudian di bab ketiganya peran pengasuh dan pendidik yang soleh dalam pendidikan sholat. Kemudian bab keempatnya peran pergaulan dalam pendidikan sholat. Ini lebih ke guru mungkin ya. Kalau ini masih di rumah tadi, keluarga, orang tua. Sini sudah mulai ada guru. Di sini mulai pergaulan. Pilihkanlah sahabat yang bermain, yang beriman dan soleh, teman-temannya yang baik-baik ya dipilihkan. Kemudian nasihat berharga. Dan di bab kelima, peran anjuran, ancaman, imbalan dan hukuman. Motivasi dan ancaman, hadiah dan hukuman, metode pendidikan Nabi, berikanlah hadiah kepada mereka. Kalau di istilah Sunda itu ada istilah seperti ini. Omong-omong, diomong-omong, diamang-amang, diiming-iming, atau diomong-omong, diiming-iming, diamang-amang. Diomong-omong itu dinasihati, diajarin gitu ya, diomong-omong pakai lisan. Kemudian diiming-iming, dimotivasi, dikasih hadiah. Kalau kamu rajin sholat nanti dibeliin sepeda misalnya dan seterusnya. Kemudian diamang-amang, kalau masih nggak bisa juga gitu ya, nggak ngefek, baru diamang-amang, amang-amang bedog. Atau istilahnya diancam ya, dikasih hukuman. Misalnya kalau kamu nggak sholat, kamu nggak dikasih uang jajan, misalnya seperti itu ya. Itu istilah-istilah Sundanya, diomong-omong, diiming-iming, diamang-amang. Nah, kemudian ini isinya seperti ini ya, polos hitam putih, dan ada dalil-dalilnya juga. Hanya saja ini untuk tulisannya sepertinya ini diarahkan untuk para orang tua, jadi agak-agak tebal gitu ya, fontnya itu tebal, hitam, backgroundnya putih kertasnya, kemudian tulisannya tebal. Ya intinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini sangat penting, sangat membantu untuk para orang tua yang menginginkan anaknya untuk rajin sholat ya. Tadi dimulai dari kita di rumah, kemudian dijelaskan juga tentang fadilah-fadilahnya, tentang sholat, kemudian keutamaan sholat, kemudian tentang berjamaah di masjid dan seterusnya. Kemudian dipilihkan guru yang baik, yang soleh, kemudian dipilihkan teman-teman yang soleh juga. Bukan berarti kita mendidik anak pilih-pilih teman ya, tapi ya mau gimana lagi, teman sangat mempengaruhi. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Itu yang saya alami juga ya. Anak saya itu sudah dididik di rumah seperti ini. Ketika main keluar, pengaruh temannya itu sangat besar. Kurang lebih seperti itulah. Jadi ini buku sangat saya rekomendasikan khususnya untuk para orang tua ya. Para guru juga ini saya sangat rekomendasikan karena ini basic, ini sangat asas sekali. Sholat itu setiap muslim harus bisa, harus mampu, dan harus mau ya, karena itu kewajiban yang paling penting. Sholat itu setiap hari. Kalau rukun Islam yang lain kan, zakat mungkin kalau ada hartanya, atau setahun sekali, puasa juga sama setahun sekali, ibadah haji ya seumur hidup sekali kalaupun mampu ya. Tapi kalau sholat, mau miskin, mau kaya, mau sakit, mau sehat, mau seperti apa kondisi kita, tetap sholat itu harus wajib.
Kalau puasa bisa, kita lagi sakit nggak puasa ya, nanti diganti. Bisa qada, bisa fidyah. Zakat ya kalau kita miskin, kita nggak berzakat. Ibadah haji kita nggak mampu, nggak ada uang dan seterusnya, ya kita tidak kena dosa gitu ya. Tapi kalau sholat, mau sakit, mau sehat, mau miskin, mau kaya, mau apapun kondisi kita, tetap kita wajib sholat. Dan sehari 5 kali ya, bukan 3 kali. Bukan 3 kali maghrib, isya, subuh aja, tapi lohor asar juga harus sholat gitu ya. Karena sebagian kadang lohor asarnya nggak sholat karena di tempat kerja dan seterusnya. Nah ini sekali lagi buku ini sangat saya rekomendasikan khususnya untuk para orang tua yang ingin menanamkan kedisiplinan ataupun pelajaran tentang sholat kepada anaknya sejak dini ya. Baik, mungkin itu teman-teman sih yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087870173490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.